Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurdevianti dengan NIM L0212411104. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang sudah saya buat mata kuliah biologi krustase dengan judul Analisis Struktur Populasi Sebaran Spasial Kepiting Rajungan Portunus pelagius di Pantai Mandale, Perairan Pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Baik, adapun ringkasannya yang pertama yaitu penangkapan rajungan meningkat dan mengancam penurunan populasi. Hal ini dipicu oleh tingginya permintaan pasar dan tingginya nilai jual. Yang kedua, penelitian dilakukan untuk mengetahui struktur populasi dan sebaran di Pantai Mandale melalui pengukuran tubuh, komposisi jenis kelamin, tingkat kematangan gonad, serta distribusi spasial berdasarkan lokasi penangkapan. Yang terakhir yaitu hasil penelitian menjadi dasar pengelola rajungan berkelanjutan, seperti penetapan ukuran tangkap minimum, pengaturan musim penangkapan, dan perlindungan habitat penting agar populasi rajungan dapat tetap terjaga dan aktivitas perikanan dapat berlanjut tanpa merusak sumber dayanya. Baik, yang kedua, slide yang kedua yaitu latar belakang. Yang pertama itu rajungan bernilai ekonomis tinggi, jadi sumber pendapatan penting bagi nelayan. Bernilai ekonomis tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi nelayan pesisir sehingga sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Yang kedua, penangkapannya itu sangat tinggi yang berpotensi menyebabkan overfishing karena sering dilakukan tanpa memperhatikan ukuran minimum, perlindungan betina bertelur, dan alat tangkap selektif. Yang ketiga yaitu Pantai Mandale sebagai daerah tangkap utama. Aktivitas nelayan yang sangat intens karena habitat perairan yang mendukung. Yang terakhir, belum ada data populasi dan sebaran sehingga pengelolaan sulit dilakukan secara tepat dan berbasis ilmiah. Penelitian ini diperlukan sebagai dasar menyusun strategi pengelolaan rajungan yang berkelanjutan dan berbasis sains. Baik, adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana struktur populasi rajungan di Mandale, bagaimana pola sebaran spasialnya, dan faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi distribusinya. Dan tujuan penelitiannya yaitu menganalisis ukuran berat, rasio kelamin, tingkat kematangan gonad, menentukan pola sebaran spasial, dan menyediakan data dasar untuk pengelola berkelanjutan. Baik, adapun metodologi penelitian. Penelitian ini berlokasi di perairan Pantai Mandale, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep. Metodenya berdasarkan area tangkap nelayan, waktunya Mei sampai Agustus 2025. Alat dan bahannya, alatnya yaitu yang pertama bubu lipat, jaring rajungan, yang kedua jangka sorong digital, yang ketiga timbangan digital, yang keempat GPS, yang kelima cool box, yang keenam kamera, yang keenam laptop XL, SPSS, Kikris, dan Akrigris. Bahannya yaitu sampel kepiting rajungan, air laut, etanol 70%, formulir data, dan label tahan air. Rancangannya yaitu dengan cara metodenya dengan cara pendekatan penelitian survei deskriptif, gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua yaitu pengukuran sampel meliputi
panjang dan lebar kaparaks, bobot tubuh, jenis kelamin, kematangan gonad, dan yang terakhir itu pengambilan sampel menggunakan bubu lipat atau bento dan jaring rajungan. Selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama statistik deskriptif untuk mengetahui struktur populasi, jenis ukuran berat dan komposisi jenis kelamin. Yang kedua regresi panjang berat untuk menentukan pola pertumbuhan isometrik atau allometrik, yaitu W sama dengan AL pangkat B. Yang ketiga distribusi kelas ukuran. Dan yang terakhir analisis spasial menggunakan GIS atau ACRIGIS dengan Nigbor analisis untuk menentukan pola sebaran mengelompok seragam atau acak. Yang terakhir itu rencana anggaran biaya. Yang pertama peralatan penelitian itu 5 juta, yang kedua itu bahan habis pakai 2 juta, yang ketiga transportasi dan akomodasi 6 juta, yang keempat analisis laboratorium dan data 3 juta, yang terakhir atau yang kelima itu laporan dan percetakan 2 juta. Totalnya yaitu 20 juta. Baik, demikian dari hasil presentasi saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.